Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi dari wilayah Indonesia bagian Barat akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari Sumatera Utara, pemirsa. Gelar Safari Ramadan, Bupati Batubara memberikan bantuan kursi roda kepada lansia yang mengalami lumpuh di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Gelar Safari Ramadan, Bupati Batubara memberi bantuan kursi roda terhadap para lansia yang mengalami lumpuh di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Bantuan berupa kursi roda diberikan langsung Bupati Batubara, Zahir, didampingi para organisasi peran dengan menyambangi kediaman Dasia, lansia berusia 70 tahun yang mengalami kelumpuhan pada Sabtu sore. Pemberian bantuan kursi roda tersebut merupakan salah satu agenda Safari Ramadan yang rutin dilakukan pemerintah Batubara selama bulan Ramadan dengan berpindah-pindah desa yang dikunjungi. Menurut Bupati, Desa Bandar Rahmat merupakan desa yang belum pernah menjadi tempat Safari Ramadan oleh pemerintah sebelumnya. Desa ini merupakan desa yang jauh dari desa-desa lainnya di daratan. Namun desa ini menjadi desa percontohan ramah anak. Kedepannya kepedulian terhadap ibu dan anak di desa itu harus ditingkatkan agar penurunan terhadap stunting dapat dilakukan karena desa tersebut merupakan lokus stunting. Pemerintah Batubara, Zahir Oki melakukan Safari Ramadan yang tempat belum pernah dilakukan safari oleh pemerintah sebelumnya. Kita pengen melihat karena di sini daerah yang agak terpencil, saya bilang terpencil lah, jauh dari kelompok desa yang darat. Nah, di sini merupakan desa percontohan ya, desa percontohan ramah perempuan dan peduli anak. Kalau cerita ramah perempuan berarti harus ada penyuluhan kepada perempuan yang ada di sini untuk ramah. Tapi pemberdayaan anaknya, peduli dengan anak juga harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena daerah ini merupakan lokus stunting. Sementara itu, Safari Ramadan ini juga diisi dengan memberikan bantuan berupa ratusan karung beras serta AC di Masjid Al-Falah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan TV One. Kebahagiaan terbesar adalah saat kita bisa berbagi dengan kerabat dan warga sekitar yang membutuhkan. Hal inilah yang dirasakan oleh pemilik sirkuit wisata Sky Garden yang berada di Desa Bandarjo, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Beginilah suasana sirkuit wisata Sky Garden yang berada di Desa Bandarjo, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Dengan nuansa Bali, wisata ini rencananya akan segera launching dan terbuka untuk umum pasca Lebaran mendatang. Pada 28 April yang lalu, pemilik sirkuit wisata Sky Garden membagikan sekitar 2.000 paket Lebaran untuk ribuan warga di sekitar lokasi wisata dan kawasan Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Paket berisi beras, minyak goreng, dan sirup ini dibagikan langsung oleh pemilik wisata Jonathan Tarigan dengan menggunakan kupon yang sebelumnya telah dibagi dan tetap agar menghindari terjadinya keributan warga. Pemilik sirkuit wisata Sky Garden Jonathan Tarigan mengatakan aksi sosial ini sengaja dilakukan untuk membagi kebahagiaan jelang Lebaran Idul Fitri untuk warga yang merayakannya. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan bisa meringankan warga yang akan merayakan Lebaran mendatang. Saya dari sirkuit Sky Garden dan keluarga sedikit berbagi ke masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah Binjai Selatan dan sekitarnya. Ingin berbagi sedikit rezeki. Semoga apa yang saya berikan ini ke masyarakat bermanfaat bagi yang menerimanya. Selain memberikan bahan kebutuhan Lebaran buat warga, acara juga dirangkai dengan buka puasa bersama pada sore harinya bersama ratusan anak yatim piatu serta memberikan santunan untuk ratusan anak yatim yang hadir.
Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Forum Backstager Indonesia DPD Sumatera Utara menggelar buka puasa bersama dan berbagi ribuan takjil kepada pengguna jalan dan kaum duafa. Kegiatan bertajuk Salimun Wafa berbagi dengan hati di bulan Ramadan ini diadakan secara serentak se-Indonesia. Di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah, para pegiat event organizer atau IO yang tergabung dalam Forum Backstager Indonesia DPD Sumatera Utara berbagi ribuan takjil kepada pengguna jalan di Simpang Iskandar Muda, Kecamatan Medan Patisa, Kota Medan. Kegiatan buka puasa bersama juga dilakukan untuk mempererat silaturahmi kepada sesama anggota dan pelaku event organizer di Sumatera Utara. Sebelum berbuka puasa bersama, Forum Backstager Indonesia DPD Sumatera Utara juga mendengarkan tausiah keagamaan. Yan Rizal AL, Ketua Forum Backstager Indonesia DPD Sumut mengatakan, kegiatan berbagi di bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk kepedulian sesama umat. Ia berharap para pelaku event di Sumatera Utara mulai bangkit kembali beraktivitas dan pandemi COVID-19 segera usai. Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Backstager Indonesia. Forum Backstager Indonesia bersetia ya, ibu-ibu pengajian ya yang bawa ya berucap kata terima kasih. Kegiatan hari ini sambil wafa Backstager DPD Sumut secara dilaksanakan secara serentak untuk secara nasional ya Bang ya. Serentak dilaksanakan, ribuan takjil dibagi ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan kita di Sumatera Utara. Makassar juga. Takjil itu kita berikan kepada masyarakat yang dari luar untuk kita bagi infak kita kepada masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Doa untuk buat kita, buat Backstager Sumatera Utara ke depannya bisa lebih baik. Ya, harapannya mungkin setelah Lebaran ini pandemi bisa berakhir dan anak-anak kita, orang-orang event, orang-orang kreatif yang ada di Sumatera Utara bisa kembali beraktivitas. Backstager Indonesia DPD Sumut juga berbagi kepada puluhan anak yatim dan memberikan penghargaan kepada pelaku event organizer di Sumatera Utara. Diharapkan dengan silaturahmi ini, pelaku organizer terus bangkit dan memikirkan ide-ide kreatif pasca pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Menyambut Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei mendatang, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggelar vaksinasi COVID-19 kepada 52 serikat pekerja dan buruh wilayah Sumatera Utara. Kegiatan vaksinasi tahap 1, 2, dan 3 atau booster kepada 1.500 pekerja dan buruh ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Digelar di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan pada Selasa kemarin, Kapolda Sumatera Utara meninjau dan menyapa para buruh yang akan melakukan vaksinasi. Menurut Kapolda, kegiatan vaksinasi ini sebagaimana harapan pemerintah mensukseskan vaksinasi untuk menambah herd immunity masyarakat dalam memerangi penyebaran virus COVID-19. Selain itu, vaksinasi juga dilakukan mengingat masyarakat yang akan melakukan mudik di Hari Raya Idul Fitri. Terlebih sekarang ini kita akan memasuki perayaan Idul Fitri dan insya Allah masuk besok minggu depan kita sudah memasuki Idul Fitri. Kita berharap perayaan Idul Fitri tahun ini meskipun sudah diberi kelonggaran oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan perayaan Idul Fitri, tetapi kita berharap melalui vaksinasi masyarakat kita tetap sehat. Kita dari 51 serikat pekerja, serikat buruh tingkat Sumatera Utara kerjasama dengan Kapolda Sumut melakukan vaksin 1, 2, dan 3. Ini juga rangkaian dari kegiatan untuk menyambut perayaan May Day atau Hari Buruh Sedunia tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jadi vaksin hari ini kita targetkan sebanyak 1.000 sampai dengan 1.500 orang buruh, dan setiap buruh yang mengikuti vaksin mendapatkan paket sembako bantuan dari Kapolda Sumut dalam rangka perayaan Hari Buruh 1 Mei 2022.
Selain menggelar vaksinasi, Polda Sumut juga memberikan bantuan berupa 3.000 paket sembako kepada para pekerja dan buruh di wilayah Sumatera Utara. Saat ini, wilayah Sumut mencapai 94% dosis pertama, untuk dosis kedua sudah mencapai 80%. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmida Yauzar, TV One mengabarkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Yahdi Khair Harahap MBA, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Amanat Nasional, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Menjelang jabatannya berakhir pada 22 Mei 2022 nanti, Bupati Tebo Sukandar kembali melantik sebanyak 125 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkab Tebo. Sebanyak 125 pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo kembali dilantik Bupati. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan eselon yang kosong serta melakukan mutasi pejabat antar OPD. Dalam kesempatan itu, tampak hadir Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Tebo serta para asisten dan staf ahli Bupati maupun para kepala OPD di lingkup Pemkab Tebo. Pelantikan ratusan pejabat ini dilakukan Bupati menjelang akhir masa jabatan pasangan Sukandar Syahlan selaku Bupati dan Wakil Bupati Tebo periode 2017-2022 yang akan berakhir pada bulan Mei mendatang. Usai dilantik, ratusan pejabat eselon 3 dan 4 ini juga diambil sumpah dan janji jabatannya dengan harapan agar pejabat tidak menyalahgunakan wewenang sebagai abdi negara. Bupati Tebo Sukandar berpesan kepada pejabat yang baru saja dilantik agar dapat menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sukandar juga mengatakan bahwa pelantikan pejabat ini merupakan hal yang biasa dan bagian dari proses berkarir untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Pertama, saya sudah sampaikan tadi, untuk eselon 2 yang kosong, saya berharap teman-teman eselon 3 yang nanti akan ikut lelang jabatan posisi itu. Pesan saya yang pertama itu. Jadi saya minta teman-teman mempersiapkan diri. Dan saya berharap kepada Bapak PJ, mohon izin, mohon maaf, teamwork yang sudah baik ini tolong dipertahankan. Daripada nanti mendatangkan eselon 2 dari luar, kemudian membuat suasana kerja tidak bagus, alangkah baiknya
masa PJ ini dipertahankan supaya WTP tetap kita bisa pertahankan, kemudian sakit lakit kita, BB kita bisa pertahankan, kemudian di inspektorat sudah statusnya sudah level 3 bisa kita pertahankan, dan capaian-capaian lainnya bisa kita pertahankan. Selain itu, Bupati Tebo Sukandar Syahlan selaku wakilnya mohon pamit dan meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tebo karena masih ada kewajibannya yang belum terrealisasi selama memimpin Tebo. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Satuan Pelajar dan Mahasiswa atau SAPMA Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara menggelar acara sahur on the road di Aula Pantai Romans Bay, Perbaungan Minggu dini hari. Selain sahur on the road, anggota SAPMA PP juga memberikan bantuan sembako dan kubah masjid bagi warga sekitar. Agenda sahur on the road yang dibarengi dengan kegiatan bakti sosial memberikan sedikitnya 2 ton beras kepada anak yatim dan kaum duafa, serta sebuah kubah masjid digelar di Aula Pantai Romans Bay di Desa Sena Galawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Minggu dini hari. Sahur on the road dan bakti sosial ini turut dihadiri Ketua Wilayah Sumatera Utara Kodrat Syah dan kader SAPMA Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara. Kegiatan diisi dengan membagikan bingkisan sembako dan santunan kepada anak yatim di wilayah tersebut. Ketua Wilayah Pemuda Pancasila mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan yang baik untuk meningkatkan ketaatan diri di agama dan masyarakat. Kedepannya kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara bergilir di seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara agar memupuk kekompakan semakin erat di antara para anggota SAPMA PP Sumatera Utara. Ya, agenda kita pada malam ini adalah sahur on the road dan juga berbakti sosial. Ya, hari ini alhamdulillah berkat sumbangsi kawan-kawan dan donatur tanpa menggunakan proposal, kita dapat memberikan santunan kepada 1.000 orang anak yatim, beras sebanyak 2 ton dan 1 buah kubah masjid. Tentunya ini semua tidak ada memakai metode premanisme ataupun apapun itu, tetapi ini adalah sumbangsi relawan yang mempercayakan niat-niat baik di tangan SAPMA Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara hari ini. Hari ini SAPMA Sumatera Utara beserta seluruh cabang mengadakan sahur bersama-sama, dan ini kegiatan yang positif diisi oleh bakti sosial, membantu masyarakat, membantu masjid. Jadi ini hal yang baik untuk anak-anak kita ini supaya ingat agama, ingat berbagi. Pada seluruh SAPMA Sumatera Utara. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asmar Beni TV One mengabarkan. Ibu Erwin, seorang pekerja migran Indonesia asal Lumajang, Jawa Timur, hingga kini masih terus dirawat di Rumah Sakit RSBP Kota Batam. Meski demikian, ia berharap segera dipulangkan ke tempat asalnya. Beginilah kondisi Ibu Erwin, seorang pekerja migran yang mengalami korban tabrak lari di Malaysia. Kondisi Ibu Erwin kini terasa lebih baik. Ia dirawat di ruang teratai Rumah Sakit BP Batam, Kepulauan Riau. Ibu Erwin mengalami peristiwa naas tabrak lari pada 8 April. Seorang sopir truk menabrak Ibu Erwin. Setengah badannya telah rusak, bahkan satu kaki terpaksa diamputasi. Perjanjian kerjasama antara International Business Association atau IBA dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi kesempatan baginya untuk pulang ke tanah air. Ia berhasil pulang setelah IBA dan BP2MI melakukan upaya pemulangan secara cepat ke tanah air melalui Batam. Meski telah pulang ke tanah air dan mendapat perawatan di Kota Batam, namun hatinya tidaklah tenang. Ia berharap agar segera dipulangkan ke kota kelahirannya di Lumajang, Jawa Timur. Ia berharap kepada pemerintah maupun lembaga pemerhati sosial agar sudi kiranya membantu memulangkan dirinya pulang ke Lumajang. Ia merasa lebih baik dekat dengan keluarganya. Pegang pinggung. Jadi kalau nggak cepat-cepat saya dirujuk ke sana, Pak, gimana?
Dan di sini pun jauh kan. Di sana ada keluarga boleh datang. Ini adik saya pun tinggal anak di sana 2 tahun. Kalau lama-lama gimana, Pak? Itu. Berapa lama kemarin di Malaysia dirawat? Di Malaysia dirawat itu 20 hari. Tapi di rumah kontrakan itu. Sementara Ketua International Business Association atau IBA, Shanshan mengatakan, IBA memiliki program labor care. Program labor care tetap berlanjut di beberapa negara selama pandemi. IBA juga mengunjungi negara yang sudah membuka perbatasannya. Malaysia adalah kota tujuan pertamanya saat di sana pihak IBA menerima informasi soal Ibu Erwin, kemudian mencoba membantu korban bekerja sama dengan BP2MI. Karena kami ada 18 April ya, kita ada ke Malaysia untuk menghadiri ratusan PMI untuk ikut buka puasa. Kebetulan kami ada memberikan penjelasan bahwa program IBA ada salah satu membantu PMI yang di negara tersebut. Pas mereka tahu ada program dari kami bisa membantu PMI, makanya mereka pas kami pulang diberitahu bahwa ada yang PMI ditabrak lari, jadi nggak ada yang membantuin mereka untuk bisa eksis untuk pulang ke Batam. Jadi dengan surat yang kita ada tanda MOU sama BPMI dari KBRI langsung action lebih cepat, 2 hari kemudian udah dikirimkan kembali ke negara tersebut di tanah air kita. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV1 mengabarkan. Mengambil tema bersafari untuk bersilaturahmi, hal ini diwujudkan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia Sumatera Utara jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan menggelar kegiatan bakti sosial, menyalurkan paket bantuan dan santunan ke 3 masjid di Kota Medan. Indahnya berbagi di bulan suci Ramadan. Sebutan ini tak lepas dilaksanakan DPD AMPI Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial jelang Hari Raya Idul Fitri. Kedatangan Ketua DPD AMPI Sumatera Utara, David Luther Lubis, bersama pengurus serta didampingi Ketua DPD AMPI Kota Medan, Rizky Nugraha, disambut hangat oleh Badan Kenaziran Masjid Ikhwanul Muslimin di Kecamatan Medan Amplas dan menjadi penanda berakhirnya rangkaian safari Ramadan DPD AMPI Sumut untuk tahun 2022. Kehadiran DPD AMPI Sumatera Utara di tengah masyarakat menjadi semangat bagi warga, apalagi di ujung bulan suci Ramadan. DPD AMPI Sumut dengan tulus dan ikhlas menyerahkan paket bantuan serta pemberian santunan kepada warga tak mampu, yakni anak yatim dan kaum duafa yang tinggal di sekitar masjid sehingga mereka bisa menikmati arti Lebaran. Dalam sambutannya, David mengatakan safari Ramadan ini akan tetap dilaksanakan setiap bulan Ramadan dan AMPI sebagai agen perubahan akan terus berbuat untuk masyarakat ke depannya. Bantuan ini kami lakukan memang dengan tulus ikhlas, bentuk perhatian kami dengan lingkungan di sekitar, dengan masyarakat di sekitar kami khususnya di Kota Medan, dan ini kami lakukan setiap tahunnya rutin. Setiap di bulan Ramadan, dan nantinya juga akan kita lakukan di tahun-tahun berikutnya. Manfaat besar yang diberikan DPD AMPI kepada yatim piatu dan duafa, terutama kepada kami pihak masjid. Dengan bantuan ini mereka bisa berlebaran lah, setidaknya untuk menyenangkan mereka dan anak mereka dengan apa yang diberikan dari DPD AMPI Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, safari Ramadan juga dilaksanakan di Masjid Syafatul Ikhwan, Kecamatan Medan Deli, dan Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Medan Tuntungan. Dari Medan, Fahmi TV1 mengabarkan.
Saya pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Sahapandin Sarjana Hukum beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Semoga di hari yang fitri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mensucikan niat dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kemenangan ini, setiap jiwa kembali suci. Semoga kita termasuk orang berlapang dada, menerima untayan kata maaf dari segala hal yang menyakiti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempertemukan kita di hari Ramadan dan hari kemenangan berikutnya, mencurahkan nikmat dan karunia-Nya di hari nan fitri ini. Saya selaku Kapolres Langkat AKBP Danul Pamungkas Toto SH/SIK beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada tutur kata dan tindak tanduk kami yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan di hari yang fitri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu dan juga agar dapat merasakan kebahagiaan jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022, salah seorang warga Indralaya membagikan sembako berupa beras padat. Sembako tersebut berasal dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Bahkan warga Kabupaten Ogan Ilir ini beramai-ramai turut mendoakan agar Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menjadi Presiden RI pada 2024 mendatang. Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto HS saat diwawancarai mengatakan di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, dirinya membagikan sembako berupa beras yang berasal dari Ketua Umum Partai Golkar. Ia menambahkan secara spontanitas warga juga mendoakan agar Erlangga Hartarto menjadi Presiden RI pada pemilu 2024 mendatang. Ramadan yang penuh barokah ini, pada hari ini kami dapat berbagi, yaitu membagikan sembako dari Pak Erlangga Hartarto. Luar biasa, antusias dari warga Ogan Ilir, spontan warga mendoakan. Mudah-mudahan saja doa dari warga Kabupaten Ogan Ilir ini akan menjadi kenyataan, sehingga Pak Erlangga di tahun 2024 nanti akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa 1 bulan penuh kita telah berpuasa. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita bergembira menuju hari kemenangan bersama keluarga. Satukan tangan dan teguhkan hati di hari yang fitri ini untuk saling memaafkan dengan setulus hati. Saya Haji Teri Melwansa beserta keluarga dan atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengikuti agenda rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Simalungun. RDP bersama Komisi 2 ini guna menyikapi adanya laporan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan LPG non-subsidi. DPRD Kabupaten Simalungun melalui Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. RDP selain dihadiri pihak dari PT Pertamina juga dihadiri Polres Simalungun, Disperindak Simalungun, dan pelapor. Dan
Terlaksananya rapat dengar pendapat kebersamaan ini guna memastikan benar atau tidaknya adanya laporan dari lembaga swadaya masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan gas LPG non-subsidi oleh salah satu agen LPG di Kabupaten Simalungun. Sementara itu, dari hasil pengecekan tabung gas LPG non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg yang dibawa oleh pelapor ke DPRD Simalungun, pihak perwakilan PT Pertamina menyampaikan temuan silkap hologram LPG bukan milik SPBE Pertamina Region Sumbagut, melainkan berasal dari SPPBE wilayah Pulau Jawa. Barang dan contoh yang sudah dibawa tadi memang ada dugaan ada permulaan lah. Untuk itu nanti kita akan mengeluarkan rekomendasi, aparat penegak hukum lah yang bergerak ke sana. Kita juga nanti mungkin rekomendasinya kita tambahin untuk bagaimana sebenarnya pihak Pertamina untuk mengeluarkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan ataupun oknum-oknum yang bermain-main di tengah-tengah persoalan pasokan gas di tengah-tengah masyarakat. Yang dilakukan oleh pihak Pertamina untuk mengontrol. Hingga saat ini Pertamina sudah menyikapi laporan tersebut dengan melakukan investigasi secara internal dan mengundang agen-agen yang diduga melakukan penyalahgunaan LPG non-PSO itu untuk melakukan investigasi lebih mendalam sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang lebih akurat dan tentu saja untuk dapat mencari jalan keluar titik temu dari permasalahan ini. Dari Medan dan Simalungun, Fahmi, TV One mengabarkan. Ratusan jemaat HKBP Gereja Pabrik Tenun Senin lalu melakukan aksi protes di depan kantor HKBP Distrik 10 di Medan, Sumatera Utara. Jemaat menuntut pindahkan salah satu pendeta yang dinilai menciptakan situasi tidak nyaman dalam beribadah. Ratusan jemaat HKBP Gereja Pabrik Tenun melakukan aksi protesnya di depan kantor HKBP Distrik 10 Medan, Aceh di kawasan Jalan Uskup Agung Medan, Sumatera Utara. Selain jemaat yang melakukan orasi di depan pintu utama menjadi mimbar untuk menyampaikan rasa kekesalan para jemaat yang sempat memblokade jalan. Pendemo juga membentangkan berbagai poster bertuliskan rasa kekesalan jemaat terhadap pendeta resort HKBP Pabrik Tenun Rumondang Sitorus yang dinilai sesuka hati dan membuat kegaduhan berdampak kepada jemaat tidak nyaman selama menjalankan ibadah. Sebelumnya, para jemaat juga melakukan aksi protes di kantor pusat HKBP PA Raja di Tarutung. Namun tidak ada tanggapan dan para jemaat dari gereja HKBP Pabrik Tenun kembali melakukan aksi turun ke jalan. Kita sampaikan berita, Pak. Tuntutan kita datang ke mari, Pak. Kita mau kembali kondusif. Dari pelayanan seorang pendeta Rumondang Sitorus yang selama dia menjabat telah melakukan tindakan itu aja. Kita mau minta seorang pendeta apa mau damai di HKBP Pabrik Tenun sehingga kembali jemaat yang sudah berserah ibadah di gereja lain bisa kembali dan kondisi akan kembali damai. Itu aja. Yang apa sebenarnya yang mengenai pergantian pendeta itu seluruh pelayan yang ada di HKBP kita terkenal dengan sending pastor. Sending pastor kantor pusat kita HKBP yang menempatkan melalui surat keputusan Evorus HKBP dan Sekretaris Jenderal dari kantor pusat HKBP di Via Raja Tarutung itu adalah wewenang dari pimpinan HKBP, itu bukan wewenang kita. Datang kemari ada kelompok juga yang terus melakukan ibadah dengan baik, itu tetap kita laporkan ke pusat ya Pak? Tetap kita akan sampaikan, selalu kita koordinatif, selalu kita sampaikan bagaimana perjalanan diskusi kita, perjalanan perjumpaan kita di hari ini, kita akan sampaikan juga nanti ke pimpinan kita. Setelah melakukan aksi protes dan mendapat pengawalan ketat dari Polsek Medan Baru, akhirnya jemaat membubarkan diri. Setelah tuntutan jemaat diterima dan bila tidak ditanggapi, maka jemaat akan membawa massa yang lebih banyak untuk kembali turun ke jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Untuk meringankan beban ekonomi warga di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menggelar mudik gratis.
Untuk meringankan beban ekonomi warga di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menggelar mudik gratis. Dalam program mudik gratis ini, pemerintah Kabupaten Batubara menyiapkan 6 unit bus perintis milik Dinas Perhubungan Batubara. Mudik gratis yang bertajuk Balik Kampung Besamo ini menyasar para pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum yang berada di Kota Medan dan sekitarnya. Kepala Dinas Perhubungan Batubara, Jonis Marpaung mengatakan mudik gratis ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Batubara untuk meringankan beban ekonomi warga yang akan pulang ke kampung halaman. Mudik gratis ini pun tetap menerapkan protokol kesehatan, diantaranya peserta mudik gratis wajib memiliki sertifikat vaksin kedua. Salah seorang peserta mudik gratis, Citra, mengaku terbantu dengan program mudik gratis ini karena peserta diantar sampai tujuan tanpa dikutip biaya. Sehingga pemerintah Kabupaten Batubara hadir untuk melaksanakan program Balik Kampung Besamo, ya, yang artinya kita menggunakan fasilitas pemerintah melalui Dinas Perhubungan yang melaksanakan seluruh fasilitas yang akan diperlukan oleh adik-adik mahasiswa dari Aceh, dari luar Sumatera, dan khususnya yang dari Medan sekitarnya. Ya, tentu hal ini kita laksanakan tidak lupa dengan protokol kesehatan. Ya, prokesnya tetap kita jalankan. Tidak memiliki vaksin minimal vaksin kedua, kita tidak layani. Ya, jadi kita tetap melaksanakan program protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Menurut saya terbantu banget karena gini, ini kan masa pandemi, mungkin orang-orang juga membutuhkan uang untuk pulang kampung gitu kan. Nah, dengan adanya program Balik Kampung Bersamo ini bisa meringankan gitu untuk tidak membayar ongkos. Mungkin itu dari saya. Citra, Pak. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang meninjau posko terpadu Lebaran yang tersebar di 19 titik di Kota Palembang untuk melayani pemudik yang datang ke Bumi Sriwijaya. Untuk memberi kenyamanan dan keamanan pemudik baik yang datang maupun yang melintas di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang bersama Polrestabes Palembang menyiapkan posko terpadu Lebaran 2022. Ada 19 posko terpadu yang tersebar di seluruh Kota Palembang dengan menyediakan layanan kesehatan, vaksin, dan informasi serta lainnya, sehingga memudahkan pemudik. Dengan layanan yang diberikan, diharapkan Kota Palembang terjaga keamanan, kesehatan, dan lalu lintas terkendali dengan baik. Wali Kota Palembang menambahkan, saat ini Kota Palembang masih normal, lantaran kota ini bukan tempat tujuan utama mudik, namun sebagai penerima tamu bagi pemudik. Kami berharap kepada ada 19 posko di ada 19 tersebar di Kota Palembang, posko kita, ya. Dan ada lengkap ini posko terpadu, ada juga menyiapkan petugas kesehatan kita di sini. Harapan kita supaya Palembang ini betul terjaga keamanannya, terjaga kesehatannya, begitu juga lalu lintasnya, ya, sangat terkendali. Harapan kita. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa saksikan berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wadasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.